Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi? Pagi. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya, yang masih memberikan kepada kita semua kenikmatan berupa nikmat sehat maupun kesempatan ya untuk bisa hadir dalam pembelajaran mapel pilihan ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kayaknya silakan pimpin doa. Duduk siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, hari ini hadir semua? Alhamdulillah ya, semuanya hadir, artinya semuanya siap dalam menghadapi pembelajaran ya. Itu merupakan nilai positif yang harus Anda kembangkan, harus Anda tetap pegang ya, supaya nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Kemudian Bapak tidak lupa mengingatkan satu hal ya, kita sekarang sebagai pelajar tentunya kita harus merasakan atau mempunyai jiwa sosial ya, baik itu terhadap sesama maupun terhadap lingkungan ya. Kita belajar di SMK 3 tentunya kita menggunakan fasilitas-fasilitas sekolah, artinya kita harus menjaga kebersihan ya. Bapak menemukan ada aqua gelas di sini ya. Nah, ini adalah salah satu contoh yang harus Anda atau kita sama-sama perbaiki. Ya, kita harus sadar diri bahwa kita harus menjaga kebersihan. Ya, kira-kira kalau misalkan ada aqua gelas di bawah, sudah sesuai bukan? Belum dengan norma yang ada. Belum ya. Artinya kita harus sadar diri bahwasanya sampah ketika kita sudah membeli aqua ini, sampahnya itu harus dikemanakan? Dibuang ya. Dibuangnya kemana? Ke sampah ya. Siap ya? Oke. Itu evaluasi bahwasanya kita harus selalu tetap menjaga kebersihan. Oke, silakan nanti dibuang ya. Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, kita sebelumnya sudah belajar apa? Ya? Gimana? Mengukur tegangan kaki. Yang sebelumnya yang sudah kita pelajari, kita sudah belajar tentang sistem PJM. Kemarin kita sudah mempelajari definisi, kemudian fungsi, cara kerja, dan komponennya. Ya, setidaknya ada tiga komponen. Ya, pertama ada apa aja, Rega? Masih ingat? Ada sensor. Yang kedua ada controller. Ya, yang ketiga ada aktuator. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang PJM-FI ya. Bagaimana cara merawat dan memperbaikinya. Ya, karena sistem PJM-FI di sana ada fitur untuk mendiagnosa secara mandiri. Jadi jika ada kerusakan, nanti ECU akan mengirimkan sinyal ke konsumen atau pengendara. Ya, bahwa sepeda motornya mengalami kerusakan. Oke. Tapi sebelum itu kita akan coba lakukan pretest dulu ya. Ya, silakan HP-nya disiapkan. Nanti akan tampilkan barcode-nya.
Oke, silakan. Lima menit cukup? Ya, silakan masuk ya. Di scan barcode-nya. Mudah-mudahan 5 menit cukup. Sudah masuk semua? Ya, silakan masuk. Kemudian kerjakan soalnya. Oke, sudah semua?
Mana udah? Yang sudah boleh dikumpulkan. Hari sudah? Bisa masuk. Salah meren. Ininya. Tap udah ya? Dua lagi Pak. Siap. Neng udah muncul nilainya berapa Neng? Gak masuk. Oke. Sudah ya? Cukup? Tuh, silakan HP-nya simpan lagi. Oke, sudah simpan lagi HP-nya. Masukkan lagi ke dalam saku. Oke, perhatikan semuanya ke depan. Oke, pada pembelajaran hari ini kita tentunya akan melaksanakan pembelajaran dengan CP perawatan dan perbaikan engine management system ya, sepeda motor. Jadi tujuan pembelajaran yang diharapkan Anda itu nanti mampu mengidentifikasi komponen engine management system pada sepeda motor. Tentunya kalau kemarin itu teorinya ya, nanti Anda langsung praktek akan mengenal ya komponen-komponen dari EMS di sepeda motornya langsung. Ya, kemudian yang kedua, Anda juga diharapkan mampu mendiagnosa kerusakan pada sepeda motor PJM-FI. Kemudian yang ketiga, Anda mampu melakukan perawatan dan perbaikan pada sepeda motor Honda PJM-FI ya. Oke. Tadi Anda sudah melakukan pretest ya. Sekarang kita akan coba masuk ke inti pembelajaran ya. Perhatikan ada video di depan. Ya. Nah, coba Anda perhatikan, ini adalah dashboard sepeda motor dan ada lampu yang menyala. Nah, kira-kira ya, sepeda motor ini mengalami masalah apa? Ya. Dari mana Anda mampu menentukan bahwa yang menjadi masalahnya komponen anu misalkan? Ya, dari jumlah kedipan yang muncul pada mil ya, malfunction indikator lamp. Kalau misalkan milnya tidak nyala, kira-kira Anda tahu nggak rusaknya di mana? Enggak ya? Gitu. Nah, ya. Kalau di sepeda motor ini kedipannya berapa? 12. Tahu dari mana 12? Ya, karena ada perbedaan durasi pengedipan ya. Ada durasi yang panjang, ada durasi yang pendek. Kalau yang panjang berapa nilainya? 10. Kalau yang pendek? 1. Jadi kalau panjang, pendek-pendek berarti 12. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat yang berikutnya.
Nah, perhatikan. Nah, ada berapa kedipan? 7. Apa yang rusak dari sepeda motor ini? ECT apa TP? Coba kita lihat lagi ya. Berapa jumlah kedipannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7. Ya. Apakah Anda langsung bisa menyimpulkan bahwa yang rusaknya adalah ECT? Apakah bisa langsung menentukan? Nah, untuk bisa menentukan bahwa yang rusak itu ECT atau bukan, kita nanti akan melaksanakan praktikum di bawah. Ya. Jadi nanti kita sistemnya akan dibagi kelompok, ya, sesuai dengan kelompok yang sebelumnya. Ya. Kemudian nanti akan ada pembagian job sheet dan juga lembar kerjanya. Ya. Setelah itu Anda diminta untuk mencari, mendiagnosa permasalahan yang ada di sepeda motor di bawah. Kemudian Anda diminta untuk memperbaikinya. Ya, setelah mendiagnosa, memperbaiki, yang terakhir apa? Anda harus mereset ECM-nya. Ya, bagaimana cara mereset ECM? Perhatikan gambar atau video di depan. Ya, silakan Anda simak dulu videonya. Memeriksa dulu apakah motor ini mengalami kerusakan atau tidak. Kita on-kan, lihat lampu pilotnya, ya. Dia nyala. Dari hasil pengamatan bahwa sepeda motor ini mengalami pembentukan 2 pipa. Pertama adalah 12, ya. Yang kedua adalah 8. Ya. Oleh karena itu kita harus memeriksa bagian-bagian mana saja yang mengalami kerusakan. Ya. Nah, ternyata soket injektor mengalami lepas, ya. Jadi kita harus memperbaiki dengan cara memasangkannya. Kemudian kita periksa bagian rotor position sensor, ini juga sama, ya, lepas soketnya, kita pasangkan lagi. Setelah kita melakukan perbaikan, kita harus melakukan reset ECM, ya. Karena kalau misalkan tidak reset ECM-nya, maka pipa akan disimpan di ECM. Coba kita pastikan dengan menggunakan alat, ya. Alat ini bernama DLC short connector. Nah, kita harus memasangkan DLC short connector pada soket DLC sebelah sini. Kita lepas DLC-nya, kemudian kita pasangkan, kemudian kita on-kan lagi. Nah, ya, kelipan masih muncul, artinya kerusakan masih tersimpan. Maka dari itu kita harus melakukan reset ECM dengan cara pertama adalah melepaskan DLC connector, kemudian pasangkan lagi, ya, tidak boleh lebih dari 5 detik. Ya. Kita lihat mirror akan mengedip secara terus-menerus, ya, tidak berhenti. Artinya proses reset ECM masih dilakukan. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kemudian kita lakukan dulu, ya, lepaskan lagi DLC connectornya, kemudian kita hidupkan lagi, ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi ya sedikit penjelasan tentang prosedur langkah melaksanakan reset ECM, ya. Setelah Anda mendiagnosa, Anda memperbaiki, Anda juga wajib melaksanakan reset ECM. Ya, kira-kira sudah jelas penjelasannya? Nah, kalau belum jelas, Bapak akan berikan sebuah job sheet
ya, dan juga LKPD-nya. Jadi masing-masing kelompok nanti akan dibagikan ini. Ya, silahkan. Kelompok 1 mana? Aktif. Kelompok 2? Rehan? Haikal ya. 3? 3 mana? Ini Pak. Rizwan? 4? Nopal? 5? Ramadhani? 6? Daniel? 7? 8? 5 siapa tadi? 9? 10? 11? Ada yang belum kebagi? Ya, kelompok 6 ya. Nah, di sana ada langkah kerja, ada prosedur ya, langkah-langkah, step demi step, kemudian di belakangnya ada LKPD-nya. Jadi Anda diminta untuk mendiagnosa, kemudian Anda juga diminta untuk memperbaiki, ya, dan Anda juga diminta untuk melaksanakan riset ECM. Tapi perhatikan dulu semuanya, Bapak minta nanti harus saling berkolaborasi ya, bekerja sama, karena Anda dalam satu kelompok tentunya Anda harus bareng-bareng bisanya. Jadi jangan yang satu bisa, yang satunya tidak bisa. Ya, semuanya dipastikan harus bisa. Siap ya? Ya. Kemudian berikutnya kita akan langsung ya, mulai dari kelompok 1 sampai 4 dulu, semuanya turun ke bawah. Ya. Jadi setelah 4 kelompok selesai, 4 kelompok berikutnya. Ya. Jadi tidak terlalu lama nunggunya nanti. Ya. Ya, silakan ke bawah semuanya. Kelompok 4 sampai 4. Kita akan melaksanakan praktikum ya, untuk mendiagnosa, kemudian memperbaiki dan mereset ECM. Jadi di sini sediakan 2 sepeda motor, ya, ada Vario, ada Beat. Jadi 2 kelompok dulu, ya. Yang lainnya silakan tunggu di samping ya, supaya kondusif. Gitu. Kemudian tolong nanti setiap hasil pemeriksaan itu dicatat di LKPD, ya. Kemudian nanti akan dipresentasikan di depan ya. Kemudian setelah praktikum, Anda membuat kesimpulan bersama-sama dengan teman ya atas pemeriksaan yang sudah dilakukan. Ya, siap ya? Ya, mulai kelompok 1 dan 2. Silakan. Kelompok 1. 1. Oke, silahkan diperiksa. Ya. Kuncinya ada di sana. Oke, sampai lampunya hijau. Ya, starter, pionkan. Coba amati apakah ada kedipan atau belum. Oh, nggak ada. Ya, mil masih menyala ya, tidak mengedip. Artinya Anda harus memeriksa menggunakan alat. Ya. Apa ini namanya? DLC short connector. Ya, DLC short connector. Ya, silahkan diperiksa. Sudah diperiksa? Sudah coba dinyalakan? Ya. Coba dinyalakan. Nah, kemudian lihat kedipan yang muncul berapa. Ya, tunggu dulu ya sampai semua kedipan muncul ya. Barangkali lebih dari 1 kedipan.
12, 7, dan 8. Nah, silakan sekarang diperiksa. Barangkali ada soket yang longgar, yang putus ya. Silakan diperiksa. Nah, itu soket apa itu? Injektor. Ya, silakan pasangkan. Periksa lagi. Nah, itu apa itu? ECT atau apa? Yakin ECT? Ini posisinya di apa itu? Di komponen apa? Kan ini throttle body. Berarti itu apa? TP ya. Ya, kemudian ya. Nah, sekarang periksa apakah kedipannya hilang atau tidak. Ngedip nggak? Nah, nggak ngedip. Coba Anda periksa menggunakan DLC short connector. Nah, coba diperiksa. Nah, masih ada kedipan ya. Berarti tugas selanjutnya apa? Di reset. Bagaimana langkahnya? Cabut. Ya. Selang kembali. Tandanya apa kalau berhasil? Berkedip secara terus-menerus. Udah ya? Oke, matikan. Kemudian ini lagi, cabut lagi. Mana? Sudah muncul kedipannya? Sudah di reset. Berarti tadi yang muncul kedipannya berapa? 12 sama 8. 12 itu apa? Injektor. Sudah diperbaiki? Sudah Pak, tadi. Yang mana injektor? Oh iya. Kalau 8? 8 TP. TP yang mana? TP lupa Pak. Oh iya. Cara memperbaikinya gimana? Resetnya? Reset. Ini Pak. Ini dicabut terus Ya. pasang lagi. Pasang lagi, 5 detik. kurang dari 5 detik. Ya, tandanya apa kalau berhasil? Ini apa? Berkedip Terus menerus. Ya. Nah, setelah ini Anda silakan buat kesimpulan ya atas pemeriksaan ini. Silakan. Nah, nggak apa-apa. Mau nyoba lagi? Udah ya. Giliran. Dan lepas. Udah ya? Sudah. Mau nyoba lagi atau gimana? Sudah cukup. Ya. Tadi kan 8 ya. 12 dan 7 ya. Tinggal diisi aja kemudian buat kesimpulan. Ya. Nah, silakan kelompok yang 3 dan 4. Oke. Kelompok 4 mana? 3? Ya, silahkan. Ya, silahkan Anda periksa ya kedipan apa saja yang muncul, kemudian periksa soket-soketnya, komponen mana yang mengalami kerusakan. Kalau sudah ketahuan berarti Anda perbaiki, kemudian Anda reset. Ya, paham? Ya, silahkan. Ya, muncul ya. Nah, kalau seperti ini berarti Anda harus menggunakan alat DLC short connector. Ini Pak. Ya, matikan dulu.
Tengahnya. Ini. Nah. Tarik. Nah. Oke. Sampai itu Pak. Nyalakan lagi. Sudah ketahuan mana yang rusak? Udah Pak. Ya, itu apa? Ini injektor. Hmm. Kodenya 12. 12 Masuk terus ini sensor TP Pak. sensor TP. Sensor TP. Oke, berapa sensor TP? Sensor TP itu 8. 8. Ya. Ada lagi nggak? Satu lagi ada ini di sini. Apa itu yang bawah? Sensor kedua. Sensor? Kedua. CT. EOT. Ya. Tuh. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Harus diapakan? Di reset Pak. Di reset. Coba di reset. Ya. Sudah diperbaiki? Sudah Pak. Mana saja yang rusak? Ini Pak sama ini. Nah, ini apa ini? Ini. CT. Ini. Apa ini? Ini apa nih? Injektor. Ini injektor. Berarti ini soket apa? Soket? Kedua. Injektor. Oh, injektor. Ya. Kalau yang ini? TP. Soket sensor TP ya. Kalau ECT di sini, di bawah sini ada. Nah, sudah diperbaiki. Belum Pak. Nah, kalau belum diperbaiki, ya pasti muncul kedipan terus. Ya, sekarang Anda reset. Ya. Anda cabutin itu. Nah, cabut, kemudian pasangkan lagi. Terus Kalau dimatikan, kita tahu berhasil atau tidaknya gimana? Ya. Jadi harus nyala ya. Hah? oh itu tempat tuh yang tinggi. Sana. Paskan. Tengahnya. Tengahnya ada kecantolan. Nah. Tanda bahwa proses reset itu berhasil apa? Tandanya. Mil akan pendek secara terus menerus. Ya, mil akan mengedip secara terus menerus, gitu kan? Ini terus menerus nggak? Terus menerus ya, berarti berhasil. Ya. Silakan matikan, bereskan lagi, kemudian buat kesimpulan ya di atas ya. Sudah? Sip, sudah paham? Pak. Paham. Silakan cabut lagi sensor yang tadi dipasang. Sensor yang tadi dipasang dicabut lagi ya untuk kelompok selanjutnya. Cabut lagi. Nah, di sini ada klemnya. Nah, sampai bunyi klik baru cabut. Ya. Jadi kalau belum bunyi klik, kemudian dipaksa pasti patah nanti. Udah cabut semua? Udah Pak. Nah, jawankan lagi. Biar terbaca oleh ECM. Ya, silakan ya buat kesimpulan. A, kelompok berikutnya. Sendalnya mana? Oh iya. Nah, silakan Daniel. Ya, silakan periksa ya. Periksa kedipannya yang muncul berapa. Kalau nggak muncul berarti pasang dulu ininya. Apa namanya? DLC short konektornya. Ya. Kemudian perbaiki, kemudian reset. Ya. Silakan. Dah? Pak. Sip. Kelompok berikutnya.
War, pegangin War. Ya. Nah silahkan nak diperiksa ya. Kalau misalkan nggak muncul, melotot aja, pasangkan di soket ya. Kemudian Anda perbaiki soket yang longgar, yang copot, ya. Kemudian Anda lakukan perbaikan, lalu reset aja ya. Ya, silakan, coba. Tujuh sama 8 Pak. 7, 8, cuma 2, yakin? Nggak ada lagi? Nggak ada. Coba cek ulang. Barangkali lebih dari 2. Nah, kembali ke 7 ya. Berarti hanya 2. Silahkan Anda periksa bagian mana saja yang mengalami kerusakan, perbaiki, reset. Ya. Tadi si nopal. Isi kendor. Oke, ada yang rusak? Ada Pak yang bagian bawah nih Pak, kendor Ya, tadi. yang bawah apa itu? Soket apa? Bawah teh. Sensor apa? O2 tadi tuh. Hah? O2 Yang mendeteksi suhu apa? EOT. EOT ya. Udah dipasang? Udah Pak. Terus apa lagi? Udah cuman ini kayaknya tadi udah diperiksa juga. Cuman 2 kan tadi? 7 dan 8. Berarti satu lagi apa? TPS. 7 apa 7? EOT ya. Kalau 8? 8. Coba periksa bagian sini. Ya. Barangkali ada yang longgar. Coba ada nggak yang longgar? Nah, ya. Nah, kalau di dunia nyata ya, mungkin kasusnya bukan seperti ini, tapi misalkan kabelnya putus, ya, jadi harus perbaiki kabelnya, gitu. Atau memang sensornya rusak, harus diganti, gitu. Kalau ini kan hanya simulasi, ya. Nah, sekarang coba periksa masih muncul nggak? Kalau belum muncul atau nggak muncul, Anda cek pakai alat, ya. Kalau muncul berarti hapus, reset, ya. Muncul? Berapa? 8 dan 12. Kalau 8 apa? Sensor TP. 12? 12 apa? Injektor ya, injektor. Nah sekarang tugas Anda memperbaiki ya, mana injektor, mana TP, perbaiki. Ya, matikan dulu. Ya, coba pasangkan lagi, barangkali ada soket yang longgar, yang lepas. Ya, coba dicek ulang. Masih menyimpan nggak? Masih muncul nggak? Coba. Nah, masih ada kedipan ya. Berarti harus dilakukan apa ini? Di reset. Coba di reset. Matikan dulu. On-kan lagi. On-kan. Sekali lagi. Jadi mereset itu harus dalam keadaan apa? Nyala ya, on ya. Kalau dalam keadaan off, nanti nggak muncul kedipan. Ya, lock di on kan. Kemudian reset. Oke. Tandanya apa kalau berhasil? Nah,
kedipannya akan terus menerus. Oke, sip, udah. Kemudian lepas lagi nanti ya. Udah? Nah, ini dicopot lagi ya. Yang bawah copot lagi. Udah. Ya, supaya untuk kelompok berikutnya. Cabut tak? Ini, yang bawah. Udah Pak. Cabut apa? Pasangkan aja. Udah ya, cabut lagi ya. Dah, sip. Silakan buat kesimpulan ya. Jelas Pak. Ini ada klipnya. Kan, nah sampai bunyi, kemudian tarik. Samin lagi Pak. Samping. Samping di samping. Samping kanan, ya. Iya Pak. Ya. Iya Pak. Nah, itu. Sok, tinggal tarik. Nah, gitu. Sip, dah. Nah, buat kesimpulan ya. Nah, silakan kelompok berikutnya. Oke, silahkan periksa ya. Muncul kedipan berapa, berarti yang rusaknya apa. Anda periksa, perbaiki, kemudian hapus. Ya. Silakan Anda periksa, di-on-kan ya. Apakah muncul kedipan atau tidak. Nah, kalau melotot seperti ini, berarti harus menggunakan alat. Pasangkan dulu DLC softconnectornya. Ya, matikan dulu. Ya, pasangkan. Dibuka dulu covernya. Ya. Ya. Nah, lihat. Milnya ngedip ya. Nah, periksa berapa kedipannya. Kembali ke 12 ya. Berarti ada berapa? Ada 2 kerusakan. 12 dan 8. Coba sekarang Anda periksa komponen mana yang mengalami kerusakan. Ya, matikan dulu. Coba periksa, kemudian perbaiki ya. Ya, coba dulu. Gak usah. Ya. Nah, itu apa? Yang bawah apa itu? Sensor? TP ya. Berapa kedipannya TP? 8. Coba diperbaiki. Pasangkan. Ya, coba dicek apakah sudah hilang atau belum. Nah, masih muncul ya. Berarti sekarang tinggal melaksanakan apa? Reset. Coba silahkan di reset. Nah, kalau melaksanakan reset, posisi kunci kontak harus apa? On atau off? On ya. Kalau off, kita nggak tahu nanti kedipannya muncul nggak, gitu kan? Pasti nggak akan muncul. Jadi harus di-on kan. Kemudian reset. Dok, silakan. Cabut tengahnya. Ada ininya, klipnya. Tandanya apa kalau berhasil? Nah, kedipannya akan terus menerus ya. Silakan nanti rapihkan lagi, kemudian cabut lagi ya soket-soket yang tadi dipasang. Ya. Kemudian nanti di atas diisi kesimpulan. Ya sudah ini. Satu lagi Pak. Ya. Ada berapa kedipannya? 12 sama 7 kedipan. 12, 7, cuman 2. Cuma 2. Kalau 7 apa?
7 etc. Kalau 12 TP. 12 TP. 12. 12 Yang mana tadi? Yang rusak. Nah, itu apa? Injektor ya. Bukan TP. Oke, silakan sekarang di reset ya. Ya, ke alat. Posisi kunci kontak gimana? Tengahnya ada, nah ini. Kayaknya dimatikan dulu. Ya, pasangkan alatnya. Mana alatnya? Nah ini. Ya. Kan. Kemudian di-on-kan lagi. Ya. Cabut, pasangkan lagi. Ya, tandanya apa kalau berhasil? Kedipan terus menerus Pak. Kedipan akan muncul terus menerus ya. Berarti berhasil ya ini ya. Ya, matikan lagi. Kemudian cabut. Iya Pak. Ya. Soket yang tadi dipasang dilepas lagi ya. Untuk kelompok berikutnya. Ya. Oke, next selanjutnya. Oke. Oke, cuma berdua. Oke, nggak apa-apa. Silahkan Anda periksa berapa kedipan yang muncul ya. Kemudian Anda coba periksa di mana yang rusaknya. Kemudian perbaiki. Ya. Kemudian kalau misalkan masih muncul, Anda harus di reset ininya ECM-nya ya. Silahkan periksa. Ya. Ya. Pari, Nita. Oke. Nah, silahkan Anda periksa ya kedipan berapa saja yang muncul, kemudian periksa apa saja yang rusak. Ya, barangkali ada soket yang longgar, yang putus, yang copot, diperbaiki, kemudian hapus kode kerusakannya atau reset ECM-nya. Ya, silakan. Coba lihat lagi, barangkali lebih dari satu. Nah, itu berapa tadi? Nah, ini ada lagi nih. 8 ya, berarti yang tadi 7. Ya, berarti ada 3 kode kerusakan. Apa saja? 12 apa? 12 Injektor. Kalau 7? TPE 7? ECT EOT atau ECT ya. Kalau di sini EOT. Kemudian 8? TP. Silakan matikan dulu, kemudian periksa ya. Mana saja yang copot, yang longgar. Ya? Oh iya. Itu nggak dipakai tadi mah. Nah, kalau nggak ngedip, pakai alatnya. Ya, DLC detonatornya. Ya. Untuk dipastikan. Sok pasangkan ya. Nah, muncul ya. Silakan periksa. Sudah perbaiki semua? Sudah, Pak. Yang mana saja? Ini sama bawah Iya. sama bawah ini Pak. Ini apa ini? Ini injektor Ini? EOT. EOT Ini apa ini? ini TP TP, EOT. EOT. Ya, sekarang periksa apakah masih muncul atau tidak.
Nggak muncul ya? Nah, matikan. Kemudian pasangkan pakai alat. Mana alatnya? Nah, apa itu namanya? DLC short connector. Ya, coba pasangkan. Dilepas dulu covernya. Gini. Tengahnya ada penguncinya. Nah itu, tarik ke atas. Nah gitu. Dorong. Ya. Ya, di-on-kan lagi. Sama aja Pak, nggak nyala. Gak nyala ya? Iya. Nah, coba kita cek ulang. Nah, kalau ini berarti tidak terdeteksi ya. Kita coba ulangi ya dari awal. Nah, ini muncul ya. Perbaiki. Kemudian pasangkan lagi. Nah, seharusnya muncul ya. Berarti kalau ada kasus seperti ini, bisa jadi akinya sudah lemah, ya, atau ECU-nya tidak membaca kerusakan yang sebelumnya, ya, nggak masalah ya. Intinya Anda sudah paham di mana kerusakannya dan cara melakukan resetnya, ya. Oke, silahkan matikan, cabut lagi ininya. Oke, sudah? Sudah di reset? Coba di-on-kan. Ini masih muncul ya? Berarti masih ada kode kerusakan yang tersimpan. Anda diminta untuk mereset. Ya, bagaimana caranya? Pasangkan ininya. Pasangkan. Ya, kemudian di-on-kan. Ini akan muncul lagi, ya. Artinya ini belum terhapus, belum tereset. Anda diminta untuk mereset. Gimana caranya? Cabut, pasangkan lagi kurang dari 5 detik, ya. Itu sok coba pegang. Posisi ini on atau off? Harus on. Ya, kalau off nanti kita nggak tahu berhasil atau tidaknya. Ya, kalau berhasil tandanya apa? Mengedip secara terus menerus. Ini terus menerus nggak? Oke, berhasil ya. Berarti kerusakannya sudah dihapus. Oke, matikan. Cabut, kemudian nanti cabutin lagi ya. Aras, gimana? Komok terakhir ya? Tadi ini ada masalah di sini. Jadi ngedipannya nggak muncul kalau dipasang. Kita coba ulangi. Ya, barangkali berhasil. Berapa itu? 12. Berapa? 8. Kembali ke 12 ya itu ya. Nah, artinya cuma 12 dan 8. Nah, kalau 12 apa? Yang mana injektor? Yang mana? Ya, ini ya. Ini adalah soket injektor. Ini injektornya. Ya. Kemudian 8 apa? EOT atau TP? TP. TP ya. TP sebelah mana? Sudah? Nah, nanti di atas silahkan dibuat kesimpulan ya, hasil pemeriksaan yang tadi. Ya, silahkan. Ya, silahkan pasangkan. Nah, setelah tahu penyebabnya, perbaiki. Oke. Coba dihidupkan lagi, Paras. Nah, ini sudah tidak muncul ya. Tapi kita coba pastikan menggunakan alat. Matikan dulu.
Kemudian cabut itunya, covernya. Bisa? Nah ini ada klipnya ya. Jadi klip yang di tengah ini harus diangkat ke atas, baru dicabut. Terus, nah coba pasangkan DLC short konektornya. Ya, di on kan? Apakah masih muncul atau tidak? Nah, kalau tidak muncul seperti ini, ada beberapa kemungkinan. Ya, salah satunya akinya lemah. Jadi aki tersebut tidak bisa menyuplai listrik ke ECU ya, sehingga ECU nggak bisa ngirim sinyal ke sini. Ya, kalau misalkan belum di-reset, seharusnya muncul. Seharusnya ya. Jadi Anda nanti harus melakukan hapus reset. Gimana caranya? Dicabut lagi, kemudian pasangkan lagi. Ya, kurang dari 5 detik. Tandanya apa kalau berhasil? Kedipannya cepat. Kedipannya cepat dan terus menerus. Ya, oke, paham ya? Oke, silakan dimatikan lagi, cabut lagi. Pasangkan lagi. Oke, sip. Beresin alatnya. Oke, di atas bikin kesimpulan ya. Dan coba diterangkan gejala yang tadi. Ya. Yang lain kan muncul, ini nggak muncul, apa penyebabnya? Ya. Kita ke atas lagi. Ya. Perhatikan semuanya. Setelah tadi Anda melaksanakan praktikum di bawah, ya, Anda kan memperhatikan ya bahwa di sana ada kedipan. Kemudian Anda juga sudah melakukan perbaikan, ya. Komponen mana saja yang mengalami kerusakan. Kemudian Anda juga sudah melaksanakan reset. Bapak minta Anda menuliskan kesimpulan terhadap apa yang sudah Anda lakukan di bawah. Ya. Jadi munculnya kedipannya berapa, apa saja, dan bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Kemudian tadi juga ada satu kasus, tadi kan? Ada satu kasus di mana mil itu nggak muncul ketika DLC short connector itu dipasang. Nah, kira-kira apa penyebab masalahnya? Ya, apakah akinya sudah lemah, ataukah ECU-nya sudah pusing? Ya, sering cabut pasangan gitu ya, bisa aja. Ya, coba Anda cari informasi terkait itu, kemudian cantumkan pada lembar kesimpulan. Nah, silakan ya, kerjakan dulu. Udah nyambung dari Oke, sudah? Atep? Kesimpulan apa Pak? Ya, kesimpulan udah. Siapa namanya? Aditya? Udah ya. Daniel? Udah. Ahna? Ahna lagi proses. Lagi nulis. Ya. Yang muncul berapa kedipan? 2 kedipan. 12 8.
Baik, sudah ya? Oke, sudah? Nah, perhatikan dulu semuanya. Setelah Anda membuatkan laporan hasil observasi di bawah, kali ini Bapak minta untuk salah satu perwakilan lah dari tiap kelompok untuk memaparkan hasil penyelidikan ya, pemecahan masalah di bawah. Ada yang siap? Atep, silakan Atep dan kelompoknya maju ke depan. Hei, dan teman-temannya, satu kelompoknya mana? Kelompoknya? Ya silakan, Adel dan Daniel. Ya. Hei, silakan. Daniel kelompok siapa? Oh. Oke, satu kelompok ya. Oke, sebelum perhatikan sebelumnya. Perhatikan dulu semuanya. Perhatikan ya. Sebelum teman Anda memaparkan, Bapak minta Anda menyimak apa yang disampaikan oleh rekan-rekan Anda. Anda harus menghargai apa yang disampaikan oleh Atep, oleh Fadel, oleh Yanwar, dan Billy. Ya, nanti barangkali ada tanggapan atau tambahan, silakan ya, menambahkan ya. Siap? Ya, silakan Atep dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai observasi kami. Hasil dari observasi kami terdapat dua kerusakan, yaitu 12 kedipan dan 8 kedipan. 12 kedipan yaitu injektor dan 8 kedipan itu TP. Kesimpulan yang kami dapat muncul dua kerusakan, yaitu yang pertama adalah 8 kedipan TP dan yang kedua 12 kedipan injektor. Setelah kami memeriksa, ternyata soket injektor dan soket TP terlepas. Lalu kami memperbaikinya dengan cara memasangkan soketnya dan melakukan reset dengan cara cabut dan pasang kembali DLC short konektor kurang dari 5 detik. Kemudian jika berhasil maka lampu mil akan terus berkedip. Ya. Tuh ya. Nah, tepuk tangan aku untuk kelompok. Ada lagi tambahan dari rekan? Cukup? Cukup, Pak. Nah, silakan kelompok yang berikutnya. Siapa yang mau maju? Haikal, silakan Haikal. Terima kasih, Pak Wade. Ya, tepuk tangan. Ya. Silakan boleh. Layanannya perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan memaparkan hasil perawatan dan perbaikan pada sepeda motor Beat. Hasil pemeriksaannya yaitu ada kode kedipan yang muncul yaitu 12, 7, dan 8. Kerusakan atau kegagalan fungsi kode 12 yaitu injektor, kode 7 yaitu EOT atau SCT, dan kode 8 yaitu TP atau throttle position. Kesimpulan yang dapat kami paparkan yaitu dari hasil pemeriksaan dan perbaikan pada sepeda motor Beat ini dapat kami simpulkan bahwa ada kode kedipan yang muncul dikarenakan adanya soket yang longgar atau kurang pas.
yaitu pada soket injektor, LT atau SCT, dan TP. Kemudian kami pasang dan paskan kembali soket tersebut dan juga menghapus atau mereset ECM agar tidak ada kode kegagalan yang masih tersimpan dalam ECM tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih pada kelompok Haikal ya yang sudah memaparkan. Ya, sekali lagi Bapak ingatkan, ya, ketika ada teman Anda yang menerangkan, tolong kondusif ya. Ya, jangan mengobrol. Oke? Ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Cukup? Cukup. Silakan Haikal kembali ke tempatnya. Tepuk. Bapak minta perwakilan satu kelompok lagi. Ya, untuk memaparkan mungkin ada kasus yang berbeda dari dua kelompok yang sebelumnya. Anak? Sama kayak Teh. Ada lagi yang mau? Apa? Teh? Kami Pak, kami kelompok. Barangkali ada tambahan, ya? Ada kasus yang berbeda. Misalkan di motor Vario tadi nggak langsung ngedip, tapi melotot aja misalkan. Gimana efeknya atau dampaknya? Ada yang mau menerangkan? Rizwan? Coba Rizwan, maju ke depan Rizwan. Coba Pak, depan Pak. Rizwan, kemudian siapa? Evan? Silahkan. Pak. Cuma berdua. Ya. Yang lain perhatikan. Ya, Rio. Itu mau. Yuk. Kesimpulan, motor mengalami kerusakan dari bagian sensor injektor 12 kedipan. Sebelumnya, Bapak minta Rizwan menceritakan dulu ya kasus yang terjadi di motor Vario ketika ada kerusakan, kemudian di-on-kan, itu muncul kedipan nggak Rizwan? Muncul Pak. Langsung muncul kedipan? Itu muncul sih. Gak ngedip ya, tapi melotot aja ya. Oh, iya Pak. Nah, gimana cara mengatasinya? Di reset Pak. Pakai Soket DLC konektor. Konektor. Kayak alat itu ya, alat jumper. Ketika itu dipasang, kemudian di-on kan, apa? Berkedip, muncul kedipannya. Ya, jadi ada perbedaan antara motor Beat dengan motor Vario. Kalau motor Beat mah ketika ada permasalahan itu langsung muncul ya. Kalau motor Vario ketika ada permasalahan dia menyala terus, tidak langsung muncul kedipannya. Gitu ya? Nah, berarti yang muncul apa aja, Rizwan? Kode 12 sama kode 8 Pak. 12 dan 8. 12 apa? 12 sensor injektor, 8 sensor TP. 12 sensor injektor. Injektor sensor bukan? Nah, aktuator ya, bukan sensor. Nulisnya saya. Ya, nanti tolong diperbaiki itu ya. Oke. Ada tambahan? Gak ada. Nggak ada. Ya cukup? Cukup. Ditutup atau ditutup? Tadi dibuka nggak? Oh, silakan. Silakan. Nah. Nah. Baik. Nah itu tadi ya kegiatan pemaparan hasil observasi Anda ketika Anda sudah melaksanakan praktikum. Nah sekarang Bapak minta perwakilan satu orang yang dapat menyimpulkan ya dari hasil pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ada yang mau mencoba memberikan kesimpulan? Ada? Reka? Daniel? Nopal?
Ayo, kita coba mengutarakan pendapat. Ujaifah? Mau? Denny? Ayo, kita harus berani nih. Harus berani mengambil keputusan ya, kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jangan takut. Ya. Haikal. Silakan, Kak. Ya. Jangan perhatikan ya semuanya. Ya, baik. Kesimpulan atau pendapat dari hasil pemeriksaan di bawah, saya berpendapat untuk kita harus sering-sering memeriksa pada motor kita, terutama pada bagian sensor ataupun yang lainnya, dikarenakan apabila kita sedikit mengabaikan ataupun tidak seolah kita dibiarkan saja, maka mungkin kedepannya motor kita akan mengalami kerusakan yang lebih parah daripada motor kita itu akan misalnya ada muncul kode kedipan yang sudah kita periksa. Nah, itu harus kita lakukan perbaikan. Nah, apabila kita tidak melakukan perbaikan, mungkin motor kita ya dapat rusak lebih parah lagi. Mungkin segitu saja, Pak. Baik, terima kasih pada Haikal. Bukan. Ya, jadi menguatkan pendapat Haikal ya, bahwasanya ketika kita sudah memiliki sepeda motor, tentunya tugas kita tidak hanya menggunakan sepeda motor tersebut. Artinya kita harus rajin-rajin melakukan pemeriksaan dan perawatan. Ya, salah satu perawatan yang disarankan adalah ketika muncul kedipan. Kita jangan membiarkan kedipan tersebut muncul. Kenapa muncul kedipan? Karena ada permasalahan yang harus kita selesaikan, kita perbaiki. Bawa sepeda motor ke bengkel ya, atau dengan mandiri perbaikannya. Kira-kira apa sih masalahnya? 12, oh ternyata injektornya sudah rusak, atau soketnya longgar, ya, atau kabelnya putus. 7, oh barangkali EOT-nya sudah rusak juga, ya, soketnya sudah longgar, kabelnya putus. 8, barangkali PP-nya sudah harus diganti, ya, sudah kotor berlebihan, karakan dan sebagainya. Karena yang terjadi di lingkungan atau di dunia nyata itu tidak seperti yang ada di bawah tadi ya. Kita kan tadi simulasi, ya, kita mencopot soket. Ya, kalau di bengkel asli itu mungkin kasusnya seperti tadi, sensornya sudah rusak, ya, sudah berkarat, sudah tidak bisa mengirimkan sinyal ke ECM, kabelnya sudah putus. Nah, banyak hal-hal yang mungkin terjadi saat kita nanti terjun ke dunia kerja. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari materi sekarang ya, supaya kita nanti bisa memperbaiki barangkali muncul kasus yang sama seperti ini ya. Sebenarnya kedipan bukan hanya 3 ya, bukan hanya 12, bukan hanya 7, bukan hanya 8, tapi banyak. Silakan nanti Anda hafalkan tabelnya, banyak referensi ya, 29 di ACP, 21 O2, ya, 1 MKP dan seterusnya. Ya, CKP 33 misalkan. Ya. Gitu ya. Oke, setelah Anda sudah mempelajari ini, harapannya Anda nanti bisa memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi di sepeda motor Honda, khususnya di JMFA ya. Itu. Nah, sekarang tugas Anda adalah melaksanakan post test. Ya.
Tadi awal pretest, di akhir ada post test. Ya. Untuk mengukur sejauh mana Anda sudah paham materi yang dilaksanakan sekarang. Silakan HP-nya siapkan. Kemudian masuk ke link di depan. Ya, silakan kerjakan ya. Waktunya 5 menit cukup. Oke, silakan kerjakan kondusif ya. Kondusif kerjakan sendiri-sendiri. Cepat. Berapa nilainya pada? Oh, luar biasa. Alhamdulillah. Berapa, Evan? Mantap. Sudah? Sudah semua? Kalau sudah semua, berikutnya mengisi refleksi ya. Silakan di-scan lagi. 5 menit selesai ya. Neng, HP-nya mati. Oke, silakan ya diisi refleksi pembelajarannya untuk evaluasi ke depan.
Oke, sudah ya? Sudah semuanya? Oke, perhatikan dulu semuanya. Perhatikan, simpan hatinya. Ayo. Daniel? Sudah? Oke, sudah ya semuanya ya. Jadi alhamdulillah hari ini kalian sudah melaksanakan pembelajaran pada materi EMS ya, Engine Management System. Anda sekarang sudah paham komponen-komponen EMS pada sepeda motor ya. Anda juga sudah bisa melaksanakan perawatan dan perbaikan ya. Betul? Nah, harapannya Anda terus ingat kompetensi yang sekarang sudah Anda capai. Ini jangan dilupakan. Kemudian untuk minggu depan kita akan masuk ke proses perbaikan atau reset TP sensor dan juga setting altitude, setting mode. Ya, harapannya Anda nanti membaca dulu referensi terlebih dahulu di rumah atau bisa menonton video cara perawatannya ya, sehingga nanti pas praktek bisa langsung cepat ya, langsung merap. Ya? Ya, silakan untuk menutup kegiatan hari ini. Kayaknya pimpin doa ya. Silakan. Siap. Belum pulang. Belum pulang kita doa baik. Robi Sidni Ilman Warzukni. Ya Allah, semoga Engkau tambah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan juga Engkau berikan kepemahaman kepada kami. Oke, untuk menutup kegiatan hari ini, Bapak minta yang sekarang kebagian tiket ya, sampai nanti jam pulang. Ya, setelah itu silakan Anda pulang ke rumah dengan hati-hati. Ya, salam ke orang tua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.